Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Saiful Arifin, host yang paling kece, lucu, menarik, yang Anda sukai, yang Anda cintai, dan yang Anda senangi. Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Dan juga selamat datang di channel YouTube saya, yakni Saiful Arifin 7481. Dan channel YouTube saya ini akan menyajikan konten-konten yang menarik seputar pendidikan, baik pendidikan agama, umum, dan lain sebagainya, dan juga hiburan agama maupun hiburan umum yang ada di sekitar kita. Oke. Dan kali ini saya akan membahas tentang pembahasan mengenai KNO1 atau Nahdlatul Ulama, berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Minggu kemarin saya sudah menjelaskan, membahas tentang pengertian dari faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sudah saya jelaskan. Silahkan Anda menyaksikan video sebelumnya, part 1 dan part 2 di samping saya ini. Oke. Dan kali ini saya akan melanjutkan pembahasannya mengenai tentang faham Syiah, pengertian Syiah, dan iktikad faham Syiah, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap faham Syiah tersebut. Faham Syiah, pengertian Syiah. Arti Syiah dalam bahasa Arab adalah pengikut. Syiah juga berarti faksi pengikut Ali bin Abi Thalib beserta keluarganya. Sebenarnya kata Syiah berarti pengikut seseorang atau golongan, namun penggunaan istilah Syiah hanya berlaku bagi golongan Ali bin Abi Thalib. Tetapi secara istilah Syiah adalah kaum yang beriktikad bahwa Sayyidina Ali adalah orang yang berhak menjadi khalifah pengganti Nabi, sementara Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dianggap khalifah yang tidak sah karena dianggap mengambil haknya Ali bin Abi Thalib. Lanjutkan kembali. Al-Syahrastani tahun 548 menegaskan bahwa Syiah adalah mereka yang mengikuti Ali bin Abi Thalib secara khusus dengan menempatkan kepemimpinan atau imamah dan kekhalifahan secara tekstual dan wasiat tidak terlepas dari keturunan Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Itu menurut Al-Syahrastani mengatakan pendapatnya mengenai pengertian Syiah itu sendiri. Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MH menjelaskan bahwa secara etimologi Syiah ada semenjak Nabi Muhammad SAW masih hidup. Saat itu banyak sahabat yang bersimpati pada Ali. Kelompok ini makin nampak setelah Ali tidak mau baiat terhadap Abu Bakar. Terlebih pada masa instabilitas politik melanda akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Mereka benar-benar mengidolakan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Kelompok ini turut membela Ali di medan pertempuran perang Jamal dan perang Siffin. Berarti kegaduhan di bidang politik itu sudah ada sejak zaman Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Sudah pernah ada itu pemberontakan faksi politik
yang sudah ada di zamannya Khalifah. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kelompok ini menjadi gerakan oposisi melawan rezim Muawiyah. Namun pada masa itu baru sebatas gerakan bawah tanah dan sporadis. Puncak perkembangan Syiah adalah sejak pembantaian Husain beserta keluarganya di padang Karbala. Pada saat itu Syiah benar-benar menjadi partai oposisi. Akhirnya Syiah mendapat legitimasi menjadi suatu madhab dalam Islam pada masa Imam Ja'far as-Shadiq, Ibnu Muhammad al-Baqir, Ibnu Ali Zainal Abidin, Ibnu Husain, Imam Syiah ke-6 148 Hijriah atau 760 Masehi. Kiai Haji Sirajuddin Abbas dan bukunya I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa biang keladi gerakan Syiah adalah Abdullah bin Saba. Menurut Kiai Haji Sirajuddin Abbas dan bukunya I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, itu Sirajuddin Abbas itu mengatakan pendapatnya mengenai tentang Syiah, bagaimana Syiah itu terjadi, awal mula Syiah itu terjadi. Menurut beliau, menurut Sirajuddin Abbas, Syiah awal mulanya terjadi itu adalah Abdullah bin Saba, yaitu seorang pendeta yang masuk Islam. Kita lanjutkan kembali, guys. Ia adalah seorang pendeta Yahudi dari Yaman yang masuk Islam. Sesudah masuk Islam, ia datang ke Madinah, namun kedatangannya ke Madinah tidak mendapat penghargaan dari Khalifah Utsman bin Affan sebagaimana yang diharapkan semula. Ia mengira akan disambut dengan penuh kebesaran sebab ia adalah pendeta besar. Harapannya meleset, karena itu ia jengkel. Dia bermimpi, dia masuk Islam dan bermimpi pergi ke Madinah. Setelah itu bermimpi tentang masuk Islam, ingin mendapatkan penghargaan dari Khalifah Utsman bin Affan, tapi kenyataannya itu meleset, tidak sama sekali disambut dengan kebesaran atau kegembiraan. Nyatanya hanya mimpinya saja itu, dan akhirnya Abdullah bin Saba itu malah besar dan menghasut semua orang-orang di Madinah untuk memboikot Khalifah Utsman bin Affan. Itu ceritanya menurut Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Dan apakah ada di Indonesia orang seperti itu? Ia kemudian menebalkan gerakan anti Khalifah Utsman bin Affan dan berusaha mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib demi untuk menjatuhkan Khalifah Utsman bin Affan. Abdullah bin Saba pergi ke Mesir, Kufah, Basrah, dan Damsyik dan kota-kota lain untuk membuat propaganda dengan menebalkan kebencian pada Khalifah Utsman bin Affan dan berlebihan dalam mengagungkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada menyebarkan berita hoakan ikut kaum Syiah. Tadi itu pengertian kaum Syiah, sekarang iktikotnya itu seperti apa? Saksikan saja video ini tanpa di skip ya guys, oke? Biar tidak gagal paham.
Apa saja sih i'tiqad kaum Syiah? Oke, i'tiqad paham Syiah sangat dipengaruhi proses politik, khususnya terkait perbedaan hasil ijtihad para sahabat. Ijtihad politik para sahabat yang mempengaruhi munculnya perang Jamal dan perang Siffin berpengaruh sekali terhadap i'tiqad paham Syiah. Kaum Syiah sangat berlebihan dalam mendukung Ali bin Abi Thalib, sehingga i'tiqadnya cenderung berisi pembelaan terhadap Ali bin Abi Thalib. Berikut ini i'tiqad yang diyakini kaum Syiah, di antara lain sebagai berikut. 1. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dianggap terkutuk karena merampas khalifah dari tangan Ali bin Abi Thalib. Itu i'tiqadnya kaum Syiah yang pertama. Yang kedua, imam harus ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW dengan wasiat. Itu i'tiqad yang kedua. Yang ketiga, khalifah masih menerima wahyu dan juga maksum. Yang keempat, percayanya adanya khalifah gaib yang akan keluar akhir zaman nanti. Ini i'tiqad kaum Syiah ya guys. Yang keempat itu percaya adanya khalifah gaib yang akan keluar akhir zaman nanti. Pas kiamat itu sih, percaya atau tidak percaya terserah. Yang penting ini hanya pembelajarannya saja ya. Yang kelima, percaya kepada iman. Ada 1 rukun iman. Yang keenam, kitab yang kedua ada setelah Al-Quran adalah Al-Kahfi karangan Yakub Al-Kulini. Yang ketujuh, arti ahlu bait hanya keturunan Ali bin Abi Thalib dengan Siti Fatimah. Yang kedelapan, menganut faham wahdatul wujud, serba Tuhan. Yang kesembilan, nikah mut'ah itu boleh hukumnya. Itu i'tiqad kaum Syiah ya guys. Lalu bagaimana sikap orang-orang ahlu sunnah wal jamaah terhadap i'tiqadnya kaum Syiah? Berikut ini ya guys. Sikap ahlu sunnah wal jamaah menyikapi i'tiqad kaum Syiah tersebut. Ahlu sunnah wal jamaah memiliki pendapat yang berbeda. Ali bin Abi Thalib bukan Syiah. Ali bin Abi Thalib bukan Syiah. Beliau juga bukan pendiri Syiah. Ali bin Abi Thalib ikut baiat kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Karena itu ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa 1. Khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Keempat-empatnya adalah sahabat yang mulia dan dijamin akan masuk surganya Allah. Khalifah boleh diangkat dengan musyawarah ahlul hal wal aqdi, keputusan bersama. Berarti dari rakyat untuk rakyat, kembali lagi ke rakyat. Itu pemimpin yang sebenarnya seperti itu. Ya di Indonesia gimana ya? Lihat saja kondisi di Indonesia sekarang ini yang sedang tren masa-masa politik. Lihat saja video-video yang sudah beredar di mana-mana. Kita lanjutkan kembali. Yang ketiga, khalifah itu hanya orang biasa, tidak maksum dan tidak menerima wahyu. Yang keempat, tidak mempercayai adanya khalifah gaib yang akan keluar di akhir zaman.
Yang kelima, kepercayaan kepada khalifah bukan rukun iman. Yang keenam, kitab kedua setelah Al-Quran itu adalah kitab Al-Hadis Sahih wal Bukhari. Yang ketujuh, arti ahlu bait adalah family dan istri-istrinya Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan, tidak menganut paham wahdatul wujud, sebal Tuhan. Yang kesembilan, nikah mut'ah itu hukumnya haram, ya guys. Itulah sikap ahlu sunnah wal jamaah menyikapi iktikad kaum Syiah. Minum dulu guys, aku air pegunungan yang manis rasanya. Oke, kita minum. Bismillah. Mau minum? Aku dulu biar fokus. Dan insya Allah pembahasan selanjutnya mengenai tentang paham khawarij, pengertian khawarij, dan iktikad paham khawarij. Yang ketiganya sikap ahlus sunnah wal jamaah dan menyikapi iktikad khawarij itu sendiri. Oke, cukupkan sekian dulu dari saya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan goodbye. Dan jangan lupa untuk terus berlangganan ke channel YouTube saya, yakni Saiful Arifin 7481, dengan cara tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya, serta aktifkan lonceng notifikasi channel YouTube saya ini, yakni Saiful Arifin 7481, agar kalian tidak ketinggalan updatean video di channel YouTube saya ini. Yang pertama ini ya guys, yakni Saiful Arifin 7481. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan